Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arfi Anugraha dengan NIM 2324101030. Di sini saya akan menjelaskan sebuah laporan UTS Praktikum Sistem Operasi. Di sini soal pertama di mana navigasi dasar dan manajemen direktori. Di mana terdapat beberapa soal. Yang pertama adalah buat direktori kerja bernama UTS di home directory Anda. Di sini saya menggunakan perintah mkdir yaitu make directory yaitu untuk membuat direktori bernama UTS. Lalu masuk ke dalam directory tersebut nih di mana kita menggunakan sebuah CD yaitu change directory untuk masuk ke folder UTS. Lalu di dalam UTS sendiri kita disuruh membuat struktur folder seperti berikut yaitu UTS, ada data, ada logs dan config. Maka di sini kita menggunakan mkdir data logs, config, di mana sama kayak di 1A sendiri, tapi yang dibuat di tiga directory sekaligus. Lalu di soal yang kedua yaitu disuruh untuk operasi file, di mana di dalam folder data buat tiga file kosong bernama data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Di sini kami menggunakan sebuah CD untuk masuk ke folder data, lalu kita menggunakan touch untuk membuat tiga file kosong sesuai yang diminta, yaitu ada data1.txt, data2.txt, dan data3.txt. Lalu pindahkan data1.txt ke folder logs, maka kita menggunakan sebuah mf yaitu sebuah move untuk memindahkan data txt dipindah kemana? Maka ke logs atau lengkapnya UTS slash UTS slash log karena saya sedang berada di folder slash UTS slash data di mana nama file ini tidak berubah karena saya hanya menulis directory sebagai tujuannya. Lalu yang ketiga adalah salin data2.txt ke folder config dan ubah nama salinan menjadi conf bkpsa. Di sini saya menggunakan cp yaitu copy untuk menyalin data2.txt ke titik titik slash config di mana eh, saya di mana saya tulis konfig.psa juga ini akan mengarah ke tujuannya. Maka nama salinan filenya akan berubah menjadi itu. Lalu kita disuruh untuk mendelete file data.txt dan menggunakan perintah cari, di mana kita untuk mendelete menggunakan sebuah rm yaitu remove jadi rm data.txt menghapus data2.txt. Lalu soal ketiga kita disuruh untuk yaitu untuk file editing dan output, di mana yang pertama adalah gunakan text editor untuk menulis kalimat echo, yaitu ini adalah file konfigurasi UTS ke dalam file conf bkpsa, di mana pertama saya pindahkan dulu folder config-nya yaitu menggunakan cd config. Lalu saya gunakan sebuah nano pada file conf bkpsh, maka akan menampilkan sebuah GNU Nano 7.2, maka saya tuliskan teks yang diminta yaitu echo, ini adalah file konfigurasi UTS. Lalu saya save dengan menekan Ctrl plus X. Lalu gunakan redirection untuk menulis kalimat ini adalah file.txt yang disimpan pada file. Di sini saya menggunakan echo, ini file data.txt lebih dari data2.txt. Maka fungsi operator lebih dari adalah untuk menulis output dari komen di kiri ke dalam file di kanan. Maka karena echo ini mengoutput teks yang kita tulis, yaitu ini adalah file data2.txt. Maka file data2.txt sekarang itu bersihkan teks tersebut. Meskipun data2.txt sebelumnya tidak ada, sudah dihapus di nomor 2D, maka yang baru akan terbuat otomatis. Lalu tampilkan isi file conf bkpsa dan data.txt menggunakan perintah cl ini, di mana kita menggunakan cat conf bkpsa data2.txt. Maka saya pakai cat, tapi argumennya tetap dua, jadi isinya dua file tampil sekaligus. Lalu tampilkan teks baris tambahan ke akhir file data2.txt tersebut menggunakan redirection. Maka ini mirip di atas tadi, yaitu kita menggunakan lebih dari tapi ditulis dua kali, bedanya adalah isi file yang sesungguhnya tidak akan hilang dan output dari komen di kiri akan disisipkan di akhir file di kanan. Lalu tampilkan baris teks terakhir dari data2.txt, yaitu kita menggunakan sebuah tile min n 1 data2.txt. Maka tile ini untuk membaca file di bawah dari bawah dan min n 1 akan menyuruhnya hanya membaca satu baris, jadi komen di atas akan membaca baris terakhir dari data2.txt. Lalu kita disuruh untuk soal keempat yaitu hak akses dan perizinan. Di sini yang pertama kita disuruh untuk tampilkan hak akses semua file di direktori UTS dan subdirektorinya. Di sini saya menggunakan ls, seperti yang kita tahu adalah ls itu adalah listing sesuatu direktori. Namun di sini saya beri tambahan
min R dan L, di mana R sendiri itu fungsinya agar direktori itu di list secara rekursif, sehingga isi subdirektori juga akan muncul. Sementara L ini adalah L kecil, akan menampilkan owner beserta hak akses seperti yang ada di soal. Lalu ubah izin file data2.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user lain. Di mana yang pertama kita menggunakan cd untuk masuk ke direktori tempat data2.txt berada. Lalu fungsi cmod adalah untuk mengubah izin suatu file u sama dengan rw yang berarti tanda sama dengan yaitu izin. Untuk u sendiri itu si pemilik file dan izinnya adalah rw yaitu read dan write. Di mana cmod yang kedua itu sama, tapi karena U-nya itu dia ganti O, maka izinnya berlaku untuk user lain. Ubah kepemilikan file data2.txt ke user root dan group root, kemudian kembalikan lagi hak kepemilikan ke user kalian. Nah, maka di sini saya menambahkan cowon, di mana fungsi untuk mengubah pemilik file, user, dan grupnya. Awalnya saya coba menjadi cowon, root, titik dua root data.txt, tetapi yang berarti mengubah pemilik data.txt menjadi user root dan group root. Tapi ternyata usernya itu tidak berizin, sehingga saya menggunakan sebuah sudo untuk menjalankan perintahnya dengan privilege root, lalu saya jalankan perintah yang sama, namun argumennya menjadi Rafli, yang berarti mengubah pemiliknya menjadi user Rafli. Lalu ubah akses conf backup SH dan kemudian coba eksekusi. Ini mirip seperti cmod di 4B, 4B tadi, namun tanda sama dengan itu diganti menjadi plus, di mana yang berarti ini izin yang lama ditambah, penambahannya sendiri adalah X, yang membuat si pemilik file ini memiliki izin tambahan untuk mengeksekusi file tersebut. Lalu di soal kelima, yaitu kita disuruh untuk operator. Maka ubah hak akses conf pesa dan kemudian coba eksekusi, di mana di sini tidak diperbolehkan menggunakan JAT untuk membaca conf pesa, jadi saya menggunakan sebuah tik untuk mengappend parameter A sesuatu ke data2.txt. Yang di append sendiri saya tentukan menggunakan operator kurang dari dengan conf bkpsa di sisi kanannya. Maka di mana hasil isi file conf bkpsa sendiri tersebut akan digunakan sebagai inputan T-nya yang mengappend ke file data2.txt. Setelah itu saya cat lagi data.txt untuk mengecek berhasil atau tidaknya. Lalu jalankan dua perintah bebas yang menerapkan operator OR di dalamnya. Saya pakai cat sama echo karena di mana saya karena cat file yang tidak karena di cat filenya yang tidak ada, maka perintah setelah OR-nya akan dijalankan. Lalu tampilkan jumlah total kata di data.txt dan tampilkan data.txt menggunakan operator N. Di mana WC itu sendiri adalah words count yang gunanya untuk menampilkan jumlah baris, kata, dan bytes dari suatu file. Tapi karena hanya diminta word-nya saja, maka saya gunakan parameter minway. Di mana CAT-nya ini sendiri tetap berjalan karena perintah WC ini tidak gagal seperti yang diharapkan oleh operator N-nya. Lalu yang soal keenam adalah pencarian dan link. Di mana yang pertama adalah cari semua file yang di berakhiran txt di dalam TS. Maka kita menggunakan sebuah find untuk mencari file. Di mana titik berarti cari di direktori sekarang. Lalu min name itu untuk mencari menggunakan nama dan string dan titik txt adalah namanya, yang dimana arteri sendiri berarti karakter apapun diperbolehkan sebelum titik txt, seperti flag txt atau chol txt. Lalu buat simbolik link ke file data3.txt dan beri nama shortcut data3.txt. Kita menggunakan sebuah ln itu untuk membuat link sejenis shortcut, dan karena saya diminta dan karena yang diminta adalah simbolik linknya, yaitu seperti juga dikenal sebagai soft linknya, maka saya gunakan parameter min s, di mana data3.txt adalah file yang ingin dibuat link dan shortcut data 3 data 3 adalah link yang dibuat. Lalu buktikan bahwa simbolik link dari file data3.txt telah dibuat. Kita seperti yang ditunjukkan, kita menggunakan ls, di mana sudah ada file bernama shortcut data 3 yang berwarna biru muda. Lalu saya gunakan perintah file ke file tersebut. Dan dia bilang bahwa file itu adalah simbolik link data3.txt. Lalu yang ketujuh adalah, soal yang ketujuh adalah compress file, di mana yang pertama kita disuruh untuk buat arsip yang berisi hanya data 2.txt. Kita menggunakan zip untuk membuat arsip sekaligus mengompres, sementara zip ini hanya untuk mengompres saja. Arsip zip adalah nama arsip yang diinginkan, sementara setelahnya ditulis nama-nama file yang ingin diarsipkan. Karena hanya satu file, maka hanya satu nama saja.
Lalu buat arsip UTS, arsip zip dan direktori UTS, di mana saya navigasi ke home dulu terlebih dahulu, lalu saya gunakan zip. Seperti tadi, bedanya saya gunakan WinR, yaitu rekursif, yang berarti saya juga ingin mengarsipkan semua file dan subdirektori di direktori UTS. Lalu hapus hapus dir UTS cli, kemudian ekstrak arsip UTS arsip Z, di mana kita menggunakan RM untuk menghapus seperti tadi. Lalu min R ini agar semua isinya juga terhapus. Lalu saya ls directory UTS untuk memastikan lagi directory sudah terhapus apa tidak. Maka lalu saya ekstrak menggunakan command unzip dan saya ls lagi untuk memastikan file UTS sudah ada lagi. Seperti itu. Maka ls UTS maka terdapat config data dan logs. Mungkin itu saja pemaparan mengenai penjelasan laporan UTS praktikum sistem operasi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.